Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kisah kotor di balik gemerlapnya orang-orang kaya, orang-orang tajir. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Kisah kotor di balik dunia orang kaya, Jeffrey Epstein. Dari luar, Jeffrey Epstein ini kelihatan kaya seperti definisi orang-orang sukses yang diidam-idamkan manusia-manusia di luar sana. Pria tajir melintir, punya jet pribadi, rumahnya mewah di mana-mana guys. Tapi semua kemewahan itu cuma topeng. Di balik jas yang mahal dan senyuman yang ramah, Jeffrey adalah monster nyata yang selama puluhan tahun mengeksploitasi anak-anak di bawah umur dalam jaringan perdagangan seksual elit. Jeffrey memulai karirnya sebagai guru matematika di sekolah yang cukup elit di Dalton, New York. Padahal dia sama sekali tidak punya gelar formal untuk menjadi guru. Dari situlah dia kebetulan nyambung ke dunia finansial dan akhirnya bekerja di Bear Stearns, salah satu perusahaan keuangan besar. Beberapa tahun kemudian dia sudah berdiri sendiri, menangani keuangan orang-orang super kaya, super tajir. Nah, dari sinilah dia membangun koneksi yang tidak terbayangkan. Jeffrey Epstein bukan cuma menikmati hidup mewah dan glamor, dia membangun jaringan yang lebih menyeramkan dari film horor manapun. Jaringan perdagangan gadis-gadis muda. Kebanyakan dari mereka masih berumur 14 sampai 16 tahun. Modusnya klasik, guys. Jeffrey atau asistennya yang bernama Ghislaine Maxwell mendekati anak-anak muda dengan janji pekerjaan, pendidikan, beasiswa, atau kehidupan yang glamor. Tapi begitu anak-anak muda ini sudah terjebak, mereka dipaksa menjadi korban kekerasan seksual. Kadang-kadang untuk Jeffrey sendiri, kadang dijual ke teman-temannya yang kaya dan berkuasa. Jeffrey punya banyak sekali properti di mana-mana yang dijadikan tempat seksual kelamnya. Rumah di Manhattan yang nilainya ratusan juta dolar, villa di Palm Beach, peternakan besar di New Mexico, dan tentu saja ada pulau pribadi miliknya yang berada di Little James Island di Karibia. Karena saking terkenalnya, dia disebut juga sebagai pulau pemerkosaan oleh orang-orang lokal. Pada tahun 2008, Jeffrey pertama kali tertangkap atas kasus pelecehan anak. Tapi entah kenapa, dengan banyaknya bukti dan duit yang dia punya, dia berhasil lolos dengan hukuman yang super ringan, cuma 13 bulan penjara, dengan izin keluar setiap hari untuk bekerja. Basically, dia hidup normal, padahal dia narapidana loh anjay. Semua itu berubah pada tahun 2019. FBI menangkapnya lagi, kali ini dengan dakwaan lebih berat, perdagangan seks anak di bawah umur. Dunia sangat heboh pada saat itu. Banyak orang yang berharap lewat Jeffrey Epstein, nama-nama besar lainnya tidak ikut terseret. Bahkan katanya ada bisikan tentang pangeran Inggris, politisi Amerika, pembisnis besar, dan profesor terkenal. Tapi belum sempat berbicara dan diinterogasi oleh pihak kepolisian, dia ditemukan dalam kondisi tewas di dalam penjara, dalam keadaan gantung diri. Masalahnya pada saat itu, katanya CCTV di penjara kebetulan lagi rusak, sipir yang menjaga kebetulan juga lagi tidur. Loh, kok bisa sih semuanya serba kebetulan? Curiga deh. Curiga nih. Laporan otopsi menunjukkan patah tulang di bagian lehernya, sesuatu yang lebih sering ditemukan pada korban pencekikan ketimbang gantung diri. Fix dibunuh. Teori konspirasi langsung meledak pada saat itu. Apakah Jeffrey dibunuh
untuk melindungi nama-nama besar itu? Udah pasti. Meski Jeffrey sudah mati, kisah kelamnya tidak akan pernah ikut terkubur. Asistennya yang bernama Ghislaine Maxwell akhirnya ditangkap. Dia diadili dan dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara atas perannya dalam jaringan ini. Banyak korban Jeffrey akhirnya berani untuk membuka suara. Mereka bercerita tentang janji palsu, kekerasan brutal, dan bagaimana dunia elit menutup mata selama bertahun-tahun. Namun sampai hari ini banyak orang-orang kuat yang diduga terlibat dan belum pernah benar-benar menyentuh hukum atau penjara. Seolah-olah keadilan cuma berlaku buat orang-orang biasa, sementara yang punya uang dan kuasa tetap nyaman di atas sana. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.